Bedanya personal dengan kalau branding objek atau perusahaan yang mati, kalau personal, manusia individu tuh punya gayanya sendiri. Tapi kalau benda mati itu harus dikurasikan, harus dibuat. Makanya ada posisi yang namanya brand manager untuk menghidupkan itu. Nah, tapi buat bisa lebih mudah memahami branding itu apa, biasanya aku akan pakai analogi itu adalah manusia gitu. Nah, manusia itu paling gampang karena sebenarnya menjelang masa pemilu atau campaign, pasti kita kepapar mulu dengan yang namanya personal branding. Karena memang branding yang paling basic yaitu adalah humans. Kenapa? Kita bisa gerak, kita kalau ngomong kedengeran suaranya, perilaku kita kebaca, dan penampilan kita kelihatan secara visual. Jadi seharusnya lebih mudah mempelajari manusia. Susahnya adalah penuh intrik dan penuh motif-motif yang terselubung gitu. Jadi yang gampang ketangkepnya itu tadi, secara visual, penampilan, gerak-geriknya, perilakunya, sama tutur kata atau komunikasi yang bisa kita dengar. Tapi ketiga hal yang di sebelah kanan itu didorongnya oleh yang sebelah kiri. Hal-hal yang sifatnya intangible banget, dan kalau dalam konteks brand kita itu adalah benda mati, itu susah banget untuk bikin yang namanya sebelah kiri, apalagi ngehidupin biar bisa kelihatan di sebelah kanan. Nah, kenapa personal branding atau kenapa pakai manusia? Kalau dilihat ini yang gambarnya di tengah yang rambutnya naik ke atas, pasti kalian tahu sih siapa ya. Terus yang rambutnya biru dan mungkin sekarang udah ungu apa putih ya, dia berubah mulu. Teman-teman juga pasti tahu itu siapa. Tapi yang paling identik dengan personal branding adalah semua maunya beda. Apalagi kalau di industri entertainment, kalau kalian perhatiin rambut ungu, kayaknya biru ya, ini Atta Halilintar. Rambut ungu pas udah ketemu sama Aurel kali. Aduh, gibah. Nah, intinya adalah secara fisik sangat-sangat kelihatan di dunia entertainment, itu mereka mencoba untuk beda. Gitu. Dan kalau ditanya, kenapa sih mereka harus segitunya buat tampil beda? Syahrini dengan misalkan rambutnya yang kayak gitu, Atta Halilintar dengan celetukannya, Rhoma Irama dengan gayanya dia kalau di panggung, Michael Jackson yang udah almarhum juga punya gayanya sendiri. Jadi mereka punya style tertentu yang sebenarnya dikurasi atau dibuat. Nah, sampai ada di titik pertanyaan, branding itu harus segitunya ya biar beda. Mungkin ada teman-teman yang merasa, aduh itu Nora, aduh itu rambutnya kok kayak gitu, nggak cocok, dan lain halnya. Tapi kalau itu bisa bikin teman-teman ngomongin dan nengok, berarti salah satu elemen brandingnya secara visual sudah cukup sukses, dikatakan. Nah, beda di sini, atau wow, atau distinct di sini, ini yang mau coba kita bedah lebih lanjut. Kira-kira teman-teman tahu nggak bedanya mereka itu apa? Kita coba pertama, dari yang sebelah kiri, ini ada Raisa sama Isyana, dua penyanyi Indonesia, perempuan, masih muda, suaranya bagus, sangat berprestasi dan bertalenta. Menurut kalian bedanya mereka itu apa? Boleh taruh di kolom chat. Yang tengah lagi. Yang kiri dulu. Yang dua perempuan ini kira-kira sama-sama cantik. Bedanya, beda namanya gitu. Wah, itu nggak termasuk ya, mantan. Jadi bagus ya kalau mantan. Beda usia. Beda dalam arti yang bikin mereka khas secara personal brandingnya ya. Ada yang bilang tipe suaranya, genre lagunya. Oke. Beda pembawaan, artinya karakternya, punya ciri khas sendiri, dan ada karakteristik satu anggun, satu gokil ya. Jadi style performance. Nah, kalau misalkan ini secara tampilan kelihatan bedanya, secara trait teman-teman tahu bedanya, tapi yang ketangkep sama kita adalah hal-hal yang sifatnya fokus sama dia. Misalkan performance-nya dia, suaranya dia, bajunya dia, cantiknya dia, senyumnya dia. It's all about the owner of the brand, yang punya brandnya. Begitu pula dengan Tukel sama Sule, yang tadi ada yang bilang legend ya. Kalau dibilang bedanya apa, ada yang mungkin bisa bilang gaya rambutnya, gaya ngejoknya, satu bapak-bapak, satu apa. Tapi bedanya di sini menjadi sesuatu yang punya mereka. Pertanyaannya adalah yang mengkonsumsi brand mereka itu mereka atau kita sebagai penonton. Sebenarnya kan kita ya, tapi yang kita bikin, yang kita tahu atau yang kita tangkap tentang mereka itu adalah keunikannya mereka untuk diri mereka sendiri.
gitu. Dan itu mungkin bedanya antara sosok-sosok yang ada di sini dengan sosok yang berikutnya nanti akan aku tampilkan. Bahwa orang itu beda, satu, kalau dia memang mencari uangnya di situ, dia untuk jualan, semua orang cari cuan, ujung-ujungnya duit, atau memang dia ingin stand out, gitu. Kalau Sia belum ditanya bedanya apa, nggak pernah kelihatan mukanya kalau tampil ya, sengaja, biar orang fokus sama suaranya. Nah, tapi coba bedain sama yang ada di sini. Ini mungkin kalau ada teman-teman yang generasinya udah jauh banget gitu ya, nggak tahu, aku sedikit sebut namanya, kiri bawah ada Princess Diana, Martin Luther King, dan terakhir karena Black Lives Matter itu menjadi sesuatu yang besar, banyak orang yang mengangkat kembali sosok dia dengan pidatonya yang I Have a Dream, tentang equality orang berkulit hitam dengan yang orang kulit putih. Terus ada Mother Teresa, Bunda Teresa gitu ya, sama ada Bung Karno. Ini semuanya adalah sosok. Personal brandingnya sama. Mungkin latar belakang mereka bukan entertainer, tapi mereka punya karismanya masing-masing. Dan kalau aku tanya, ada yang bilang great leader, ada yang bilang pemimpin. Mereka, I can only assume ini kalau Bung Karno artinya is a great leader. Apa yang bikin dia beda? Kalau Bung Karno a great leader, emangnya Fidel Castro dari Kuba misalkan tidak great leader? Pasti dia untuk sekelompok tertentu juga great leader. Tapi ada yang bikin para leader ini kalau dijajarin sekalipun, ada yang bikin mereka itu unik, tidak tergantikan istilahnya gitu ya. Mereka bisa mempengaruhi the world. Sama kayak Princess Diana. Semua orang ini sudah nggak ada, tapi walaupun kalian bukan hidup di generasi mereka, tapi masih suka terpapar dengan informasi tentang mereka. Beda dengan yang namanya dunia entertainment, sangat cepat turunnya unless you make a really good talent gitu. Bahkan ada yang sampai bilang kesederhanaannya sebagai anggota keluarga, kerajaan, dan lain halnya. Apa yang bikin mereka beda dengan 6 orang yang tadi aku tampilkan sebelumnya, yang rata-rata sebenarnya di dunia entertainment, itu karena kemiripan mereka adalah punya visi sama tujuan hidup yang jelas-jelas bukan untuk dirinya sendiri. Ini maksudnya seperti apa? Masing-masing dari mereka itu dalam membangun brandingnya, tidak membutuhkan yang namanya liputan dari media, nggak butuh lambe turah atau lambe nyinyir, tapi mereka punya persona dan visi yang ditangkap, yang bikin orang itu kemudian berbondong-bondong ikut menjadi follower sejatinya mereka, walaupun mereka udah nggak ada. Artinya ketika brand mereka dicabut dalam hal ini mereka sudah almarhum dan almarhumah, mimpi, filosofi dan visinya itu masih bisa kita tangkap. A strong brand itu ketika brandnya dicabut, orang akan merasa kehilangan dan jelas kehilangannya itu apa. Aku kehilangan sosok yang humble, tapi yang sangat-sangat penuh kasih sayang. Aku kehilangan sosok great leader yang bisa membawa negara ini maju ke kemerdekaan. Spesifik gitu yang dirasa kehilangan. Sedangkan kalau artis yang mungkin hilang gitu, atau mungkin dia ditarik dari pasar, beberapa dari kita akan nggak lama kemudian ngerasa itu akan tergantikan dengan artis yang berikutnya. Apalagi kalau dia membangun brandnya only berdasarkan sensasi, bukan talent. Nah, kita mau ngebangun branding yang seperti ini. Branding yang punya visi dan tujuan yang jelas, bukan karena dibangun oleh marketing yang penuh dengan sensasi. Karena itu biasanya short-lived, sangat-sangat pendek umurnya. Pertanyaannya, kalau orang itu gampang. Kita dari kecil ditanya mulu sama orang lain. Kamu mimpinya mau jadi apa? Kamu nanti udah gede mau jadi apa? Oke lah, dokter, pilot adalah celotehan anak kecil. Tapi sambil kita tumbuh dewasa, sebenarnya kita menajamkan mimpi itu menjadi biasanya di umur 30-an, atau mungkin di umur 20-an juga udah ada yang kepikir, kalian mulai mikir legacy. Kalian ingin memikirkan, aku pengen dikenal sebagai sosok yang apa? Aku pengen punya warisan atau peninggalan apa yang bikin orang itu kemudian nanti akan mereka bisa memanfaatkannya lebih lanjut. Aku ingin berdampak. Biasanya umur 20-30, you start to have the idea of being influential untuk orang lain. And that's exactly what branding is. Kalau kalian bisa punya dampak terhadap orang lain, visi kalian itu bukan untuk diri kalian sendiri. Itu adalah tingkat 1 atau tahap 1 to have a strong brand. Artinya apa? Kalian selfless. Ketika kalian fokusnya ke orang lain, maka kalian akan diingat pula oleh orang lain. And that's the first step to having a strong brand. Sendiri, yang bikin bingung itu apa? Ketika sekarang bentuknya itu bukan orang, tapi dia benda mati.
Nah, berarti kan mimpi atau visinya itu tidak muncul dari dirinya sendiri karena dia benda mati. Harus disuntikin kan. Harus disuntikin oleh siapa? Oleh ownernya, oleh pendirinya, oleh brand manajernya. Bayangin Coca-Cola yang udah 120-an tahun dipegang oleh beribu-ribu tangan di seluruh dunia, kantornya beda-beda, tapi mereka harus gerak ke satu visi sama satu tujuan. Itu susahnya setengah mati. Karena apa? Karena benda mati dan dipegang nyawanya itu oleh banyak orang gitu. Jadi brand yang kuat itu adalah brand yang punya legacy sampai akhir hayat. So if you have a business right now, kalian punya bisnis, kalian atau kerja sebagai brand, coba secara kritis pertanyakan, brand ini tuh manfaatnya buat orang lain apa sih? Visinya dia in the long run harus bikin orang merasa apa? Saya kalau mau bikin personal brand, mau aktif di Instagram, what is my impact to other people, sehingga akhirnya orang nyari kita. Berdampaknya itu yang harus dijabarkan. Berdampaknya sebagai apa? Karena harus berdampak is a concept, but now you have to decode, ngejawantahkan, menjabarkan dampaknya itu apa.